Oke, malam teman-teman semuanya. Ya, terima kasih bagi teman-teman semua yang sudah mau meluangkan waktunya untuk hadir di acara Zoom Talk Bingo ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi ya, kita udah telat sedikit aja, kita langsung mulai aja. Oke, sebelum kita mulai Zoom Talk ini ya, supaya ini semuanya berjalan dengan lancar juga, kita perhatikan susunan acara di bawah ini ya. Oke, sebelumnya sebelum kita memulai ya alangkah bagusnya kita mulai dengan doa ya. Oke, kita mulai doa ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Oke, doa selesai. Yang kedua nanti kita akan lihat perkembangan e-commerce di Indonesia itu sejauh mana, seperti apa, dan ini menurut saya cukup penting ya, cukup penting banget karena kalau kita nggak tahu seberapa besar potensinya, maka kita juga nggak semangat buat jalankan Bingonya. Tapi kalau kita tahu potensinya, ini sangat luar biasa. Oke, nanti kita ada akan sharing tentang Bingo Marketplace ini ya, kita akan bahas secara detail ya. Nanti ada testimoni juga ya dari rekan-rekan kita yang sudah posisi affiliate marketer maupun affiliate trainer. Jadi mereka akan testimoni pengalaman mereka menjalankan Bingo seperti apa. Oke, nanti di akhir sesi ada kesimpulan dan doa penutup ya. Kita awali dengan doa, nanti kita tutup dengan doa juga. Oke, ini penting ya. Jangan lupa waktu masuk Zoom itu harus klik join audio ya. Kalau enggak nanti suaranya nggak bisa dengar. Saya coba cek bentar masih ada nggak yang oke, kayaknya masih ada nih ya beberapa yang nggak aktifin kayaknya apa join audionya jadi nggak bisa dengar suaranya nih. Oke, nggak apa, kita lanjut aja. Oke, kita langsung masuk. Yang tadi saya bilang kita akan lihat dulu fakta tentang perkembangan e-commerce ataupun marketplace yang ada di Indonesia ini. Oke, Indonesia jadi negara dengan pertumbuhan e-commerce tercepat di dunia. Oke, ini bukan saya bilang tapi ada satu lembaga asal dari Inggris ya dia namanya Merchant Machine dia melirik data ya pada tahun 2018 itu pertumbuhan e-commerce di Indonesia ini naik 78%. Ini setiap tahun naik terus teman-teman. Jadi ini satu angka yang menurut saya persentasenya cukup besar sekali. Oke, kita dari tabel ini juga bisa lihat ya Indonesia jauh urutan pertama. Indonesia jauh urutan pertama itu pertumbuhan tertinggi di dan kita lihat lagi ada Meksiko, Filipina, dan terakhir itu Tiongkok, ada China ya. Kenapa China paling ujung? Ya karena China udah sangat-sangat maju sekali ya. Udah sangat-sangat maju sekali. Jadi kita lagi ngekor gitu loh intinya begitu. Jadi Indonesia ini potensinya sangat besar karena ini baru mulai masuk tahap itu. Dan ini ada sumbernya ya dari databox katadata.co.id ya. Jadi ini bukan saya ngomong, ini ada data bisa kita searching langsung di internet ya, di Google aja muncul nanti ya. Ini ada total pengguna Marketplace ya. Kita bisa lihat dari tabel ini ya, kita lihat ada 10 e-commerce dengan jumlah pengunjung terbanyak di kuartal ketiga 2018 ya. Ini tiap tahun ini berubah terus ya, tiap tahun ini berubah terus naik turun ya. Kita lihat di urutan pertama itu Tokopedia. Itu mencapai 153 juta yang mengunjungi ya, yang buka aplikasi maupun websitenya Tokopedia. Jadi ini cukup besar, cukup banyak sekali. Disusul Bukalapak, Shopee, Lazada, DDID. Jadi ini semua pemain-pemain besar e-commerce di Indonesia. Top-topnya lah gitu loh ya. Kita harusnya tahu karena sering iklan ya di baliho dan lain-lain itu banyak sekali muncul iklan mereka ya. Dari data ini kita bisa lihat lebih dari 150 juta jiwa dari penduduk Indonesia sudah menggunakan fasilitas e-commerce. Minimal mereka udah pernah belanja di e-commerce yang ada di Indonesia. Kalau kita lihat 150 juta ini
kalau dikurangi orang lansia maupun anak-anak ya mungkin sekitar 6-70% itu penduduk Indonesia sudah masuk ke era namanya e-commerce tadi ya, belanja online. Nah, pagi saat-saat kayak gini ini orang malas susah kemana-mana, ujung-ujung belanja juga online. Ya mungkin kita semua bisa rasakan sendiri juga perubahan ini. Oke, sama ini ada sumbernya ya, di bawah ini kita bisa lihat ada sumbernya dari databox katadata.co.id ya. Oke, bentar ya, saya. Oke, kita lanjut. Oke, di sini juga ada kita bisa lihat eh, omset Tokopedia. Ini tinggal searching aja di Google, sangat simpel. Tinggal searching aja Google bisa buktiin sendiri ya. Jadi kita bukan asal ngarang atau asal screenshot ini. Dari data ini kita bisa lihat Tokopedia apa 1 triliun setiap bulannya. Itu yang melihat data ini ada detik.com ya. Jadi ini salah satu media terpercaya juga di Indonesia ya. Ya saya sangat yakin kalau mereka melihat data ini itu by data dan fakta. Intinya nggak mungkin sembarang ini. Jadi saya bayangkan ini hanya Tokopedia ya, belum saya bilang Bukalapak ya, Blibli.com ya, JDID, Lazada dan lainnya. Ini hanya satu aja 1 triliun tiap bulannya. Ya kita kalau kita bilang jualan offline lagi sepi-sepi, ya malah online nih lagi naik-naik daun gitu loh. Omsetnya stabil-stabil malah cenderung meningkat. Nah, ini yang jadi satu gambaran kalau ini potensi e-commerce ini sangat-sangat besar sekali. Oke, berikutnya ini saya buka langsung semuanya. Ini kita bisa lihat, saya yakin semuanya pasti tahu Alibaba Group ya. Ya, ownernya adalah, atau foundernya ada Jack Ma ya. Sekarang jadi salah satu orang terkaya di China ya, berkat Alibabanya ini. Jadi hanya hitungan belasan tahun bisa jadi orang terkaya di China. Ini perkembangan internet, jadi sangat cepat sekali gitu loh. Di sini ada data yang melihat berapa kan nilai penjualan Alibaba selama festival belanja 11.11. Oke, belanja 11.11 ini adalah apa kita bilang festival tahunan ya, festival belanja tahunan. Jadi setiap tahun itu Alibaba akan menggelar ya namanya eh, Global Shopping Festival 11.11 yaitu bulan 11 tanggal 11 ya, biasa disebut dengan single day ya, single day. Jadi eh, dari sini kita bisa lihat dari data ini ya, dari tabelnya kita bisa lihat setiap tahun ya, dari grafik ini kita bisa lihat itu meningkat terus setiap tahunnya dari tahun 2011 sampai tahun 2018 sampai sekarang juga meningkat terus intinya. Ini saya sempat searching ya di Google juga ya. Kita ketik aja omset Alibaba 11.11 ini akan muncul data data ini ya. Alibaba Group ya raup 539 triliun dalam single day 11.11 yaitu hari belanja festival itu. Itu omset 500 triliun lebih itu dalam satu hari ya, bukan satu minggu, bukan satu bulan. Jadi kita bisa bayangkan nggak potensinya seberapa besar gitu loh. Potensinya sangat sangat sekali karena Alibaba ini kan bukan hanya di China ya, itu global, artinya dunia. Jadi semua dunia itu borong di Alibaba. Kenapa? Karena hari 11.11 ini banyak promo ya, banyak diskon dan banyak apa promo-promo menarik lainnya. Nah, itu yang membuat kenapa bisa booming sekali gitu loh, omsetnya gila-gilaan gitu loh. Ini saya seingat saya itu 2019 500 triliun lebih, 2018 itu 400 triliun lebih. 2017 itu 300 triliun lebih. Artinya ini setiap tahun itu meningkat dan drastis, cukup drastis gitu loh intinya. Oke, sama ini ada sumbernya ya, bisa cek lagi di databox katadata.co.id, ini bisa dicek data ini karena memang salah satu website yang melirik tentang perkembangan e-commerce ini katadata.co.id ini ya, bisa di searching langsung di Google biar lebih yakin. Oke, Indonesia adalah negara dengan pertumbuhan e-commerce tertinggi di Asia. Jadi ya peluangnya sangat-sangat besar sekali. Karena hal inilah Indonesia menjadi sasaran yang diincar negara lain di bidang e-commerce ini. Oke, kalau kita tahu ya itu Shopee itu dari Singapura. Oke, JDID, Lazada itu semua dari China. Jadi banyak pemain-pemain besar ya itu incarnya ke Indonesia. Kenapa? Tadi yang kita udah lihat datanya itu. Karena data itulah yang membuat semua ngejar ke Indonesia karena Indonesia jumlah penduduk terbesar ketiga dunia ya. Jadi sangat-sangat potensi sekali ya untuk orang belanja online gitu. Oke. Di bawah ini saya akan kasih langsung juga ya. Habis ini kita lihat video ya kurang lebih 10 menit itu data dari CNBC Indonesia.
mereka sudah meliris satu data ya. Kita bisa lihat langsung, simak langsung gimana sih potensi Indonesia diprediksi akan seperti apa sih. Kita sama-sama lihat videonya. Baik, jual beli online atau pasar e-commerce terus menggeliat di tanah air. Di mana Indonesia saat ini menduduki peringkat pertama negara dengan pertumbuhan e-commerce tertinggi di Asia. Dan bahkan pasar e-commerce kita ini diprediksi akan bernilai 65 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 910 triliun dalam 3 tahun mendatang. Lalu seperti apa pesatnya perkembangan serta potensi yang mungkin bisa Anda manfaatkan juga dari pertumbuhan e-commerce ini? Saya akan membahasnya lebih lanjut untuk Anda pagi ini dalam e-commerce makin moncat. Baik, pertama kita lihat ya, penopang utama dari pesatnya perkembangan e-commerce ini tak lain adalah kita sendiri sebagai pengguna aktif internet. Yang per Januari 2019 jika kita mengutip data We Are Social Hotsuite, ini penetrasi penggunaan internet di Indonesia telah mencapai 56% atau sekitar 150 juta dari 267 juta penduduk Indonesia. Jadi kita bisa lihat sekali ya perkembangannya ini sangat pesat. Dan artinya ini ya lebih dari separuh penduduk Indonesia telah melek internet. Dan lembaga riset yang sama mengatakan angka ini akan meningkat sekitar 20 juta orang per tahunnya. Dan kalau kita lihat ya pertumbuhan ini tercermin dari jumlah pengguna internet yang pernah atau bahkan sering berbelanja online atau kalau bahasa kerennya nih online shopper. Nah kita lihat ya dari 2016 hingga saat ini pertumbuhannya selalu di atas 10% atau 2 digit setiap tahunnya. Dimana per Januari 2019 jumlah online shopper kita ini sudah mencapai 35 juta orang. 35 juta orang atau ini meningkat sekitar 40% jika kita bandingkan dengan 2016 lalu yang sebesar 24,9 juta orang. Jadi terus merangkak naik ya setiap tahunnya jumlah online shopper kita ini. Dan yang menariknya nih kalau kita lihat lagi ya jumlah online shopper kita yang saat ini sebesar 35 juta orang tadi ini hanya sekitar 23% dari jumlah pengguna internet kita. Jadi masih banyak sekali ruang untuk pasar e-commerce kita ini untuk terus tumbuh seiring berubahnya pola belanja masyarakat dari offline ke online dalam beberapa tahun ke depan. Baik, kita lihat ke slide selanjutnya. Nah, sekarang kita lihat ya nilai transaksi dari pasar e-commerce dalam beberapa tahun terakhir ini. Ini berdasarkan data dari Bank Indonesia yang mengumpulkan nilai transaksi dari beberapa pemain terbesar e-commerce tanah air seperti Tokopedia, Bukalapak, Lazada, dan teman-temannya ya. Per Mei 2019 atau data terbaru year to date ini angkanya sudah mencapai 28,8 triliun rupiah ya atau sekitar 29% dari target BI yang sebesar 99 triliun rupiah sepanjang tahun 2019 ini. Dan dengan angka 99 triliun rupiah ini, transaksi yang dipatok BI tahun ini bisa kita bilang sangat optimistis. Nah, kenapa target tahun ini bisa dibilang cukup tinggi dan optimistis? Ini sepertinya karena berkaca pada tahun 2018 lalu, di mana pertumbuhan nilai transaksi ini berada jauh di atas target pemerintah, dengan kenaikan mencapai 151%, mencapai 77,7 triliun rupiah jika dibandingkan dengan nilai transaksi pada tahun 2017 lalu yang sebesar 30,94. Jadi dari sini ke sini, ini pertumbuhannya itu sekitar 151%. Jadi ini bisa menjadi titik ukur juga ya betapa pesatnya pertumbuhan pasar e-commerce kita hanya dalam waktu setahun terakhir. Dan seperti yang saya sampaikan tadi ya, ini baru 23% dari pengguna internet yang berbelanja online. Kita ke slide selanjutnya. Nah ini sekarang secara singkat saja kita lihat produk-produk apa saja yang diincar masyarakat pada toko-toko online ini. Di urutan pertama ini ada kategori gadget dan juga aksesoris penunjangnya ya, yaitu dengan seperti gadget dan aksesoris seperti charger, casing dan segala macamnya. Ini dengan nilai transaksi mencapai 16,8 triliun pada 2018 lalu atau naik sekitar 110% jika dibandingkan dengan tahun 2017 lalu yang hanya sebesar 8,01 triliun. Dan yang kedua ini ada kategori produk-produk fashion seperti pakaian, sepatu, aksesoris dan sebagainya dengan pertumbuhan ini terbesar ya sangat signifikan. Di sini angkanya 261% pertumbuhannya hanya dalam waktu setahun terakhir. Itu menjadi 12,2% jika dibandingkan dengan tahun 2017 lalu atau tahun sebelumnya yang hanya sebesar 3 triliun rupiah. Nah, setelah itu ya diikuti juga ini dengan kategori seperti produk-produk komputer dan juga alat kosmetik yang kenaikannya ini semua juga di atas 100% pada tahun 2018
lalu. Jadi kita bisa lihat juga di sini pola berbelanja masyarakat terhadap beberapa kategori produk ini mengalami peningkatan yang signifikan. Jika dulunya ketika kita ingin membeli komputer atau pakaian kita harus melihat langsung atau mungkin mencobanya terlebih dahulu, dan sepertinya sekarang sudah tidak lagi ya. Jadi sudah semacam berubah gitu pola belanja masyarakat. Kita ke slide selanjutnya. Nah, pertumbuhan e-commerce kita yang sangat pesat ini seperti saya sampaikan tadi di awal ya, ini membuat negara kita menduduki pertumbuhan e-commerce tertinggi dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Ini berdasarkan data yang dirilis oleh Sea Economy 2018 oleh Google dan juga Temasek. Kita lihat targetnya dulu ya, pada tahun 2025 ini dikatakan bahwa nilai dari industri e-commerce kita bisa mencapai 53 miliar dolar Amerika Serikat atau setara juga dengan 757 triliun rupiah. Dan berdasarkan penelusuran kami ya di CNBC Indonesia ini, beberapa lembaga kelas dunia lainnya juga optimistis pasar e-commerce kita ini akan bernilai di atas 50 miliar dolar Amerika Serikat dalam beberapa tahun mendatang. Seperti yang saya sebutkan tadi ya, Google, Statista, McKinsey, dan sebagainya. Nah, sekarang kita lihat juga ya berapa valuasi dari pasar e-commerce kita saat ini, yaitu per akhir 2018. Ini angkanya berada di kisaran 12,2 miliar dolar Amerika Serikat atau setara juga dengan 174 triliun rupiah. Jika kita bandingkan dengan data 3 tahun lalu yang pada tahun 2016 itu sekitar angkanya hanya sekitar 1,7 miliar dolar. Ini artinya valuasi pasar e-commerce kita ini telah naik 7 kali lipat. Jadi makanya tak heran ya kalau lembaga-lembaga ini optimistis pasar e-commerce Indonesia ini akan bernilai lebih fantastis lagi dalam masa beberapa tahun mendatang. Jadi sekali lagi saya tegaskan ya, potensi serta peluang dari pasar e-commerce kita ini sangat besar sekali dan alangkah baiknya kalau kita bisa ikut memanfaatkannya. Sekarang kita ke slide selanjutnya. Nah, jadi kalau bisa kita simpulkan ya, e-commerce ini menjadi salah satu motor penting dalam pertumbuhan perekonomian kita. Di mana sebagai informasi juga ya, ini sumbangannya terhadap produk domestik bruto kita atau PDB terus meningkat setiap tahunnya. Dan per 2017 ini angkanya sudah mencapai 125 triliun rupiah sumbangan terhadap PDB. Namun angka ini ya tak sampai 1% sumbangannya. Tapi ini seiring dengan peningkatan yang pesat seperti saya katakan tadi ya, transaksi saja sudah naik 150% dalam setahun. Jadi sumbangan e-commerce terhadap PDB Indonesia ini dikatakan berbagai pihak akan mencapai 2035 triliun pada tahun 2030 mendatang. Jadi dari 125 dikatakan akan mencapai 2035 triliun. Nah, sekarang kita lihat juga ya beberapa tantangan sekaligus potensi dari pertumbuhan e-commerce kita yang sangat pesat ini. Ini yang pertama, ini berdasarkan statement dari Dirjen Perdagangan Dalam Negeri baru-baru ini yang mengatakan produk lokal atau produk made in Indonesia hanya terserap sekitar 6-7% dari total produk yang dijual di toko-toko online ini. Jadi selebihnya ya sekitar 90% itu merupakan produk luar atau produk impor, atau angkanya ini juga 89 triliun dari transaksi yang dipatok tahun ini yang tadinya sebesar 99 triliun dari transaksi e-commerce. Jadi kebanyakan ya 90% itu merupakan produk luar dan bukan produk lokal. Nah, bisa kita bayangkan ya jika kebalikannya yaitu 90% produk made in Indonesia yang dijual di platform e-commerce, berapa besarnya sumbangan terhadap perekonomian kita dari sektor e-commerce ini. Dan selain itu ya, yang kedua, ada platform e-commerce ini saat ini dikatakan masih terpusat di Pulau Jawa dengan sekitar 80% dari transaksinya ini dilakukan di Pulau Jawa. Jadi belum tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Dan hal ini ya dikarenakan ada beberapa faktor seperti terhambat permasalahan infrastruktur dan juga logistik, serta akses terhadap internet yang juga mungkin masih terpusat di area urban yaitu sekitar 72%. Nah, jadi kalau kita lihat ya belum semua masyarakat Indonesia dapat menikmati serta mendapat akses terhadap pasar online ini. Nah, tapi ya seiring digenjotnya pembangunan infrastruktur pada era pemerintahan Jokowi ini sekali lagi saya tegaskan ini membuka peluang yang besar untuk pasar online ini menjangkau online shopper di seluruh pelosok Indonesia. Baik, sekian gambaran pertumbuhan e-commerce di negara kita serta peluang dari pertumbuhan yang dapat kita manfaatkan. Ya, oke ya. Kita udah sama-sama lihat ya, kurang lebih cuma 10 menit videonya itu data ini dirilis oleh CNBC Indonesia. Jadi salah satu media juga terpercaya di Indonesia ya. Mereka pasti melihat data ini udah semua by data, by fakta yang ada. Jadi kita bisa lihat potensinya ratusan triliun ya. Jadi
banyak pemain luar memprediksi Indonesia untuk perkembangan e-commerce-nya akan sangat-sangat luar biasa ya. Dari pola belanja ya, dari targetnya ya, itu bakal naik beratus-ratus persen. Jadi ini potensi yang sangat besar-besar sekali di Indonesia. Jadi Pingo masuk di Indonesia ini adalah titik ledaknya momentum yang sangat pas gitu. Oke, saya langsung masuk ke tentang Pingo ya. Jadi sebelum kita tahu tentang Pingo, kita harus tahu dulu dong siapa sih founder sama CEO-nya. Jadi ini di foto ini kita bisa lihat founder sama CEO Pingo itu namanya Jack Ye atau Mandarinnya Dongfang ya, bersama pendiri Alibaba Group ya, Jack Ma. Jadi Jack Ye ini kalau boleh dibilang ini anak muridnya dari Alibaba. Artinya udah ikut belasan tahun ya dengan Jack Ma. Dan sekarang mereka menciptakan sebuah platform baru. Jadi ini karya anak-anak muda ya, bukan hanya Jack Ye sendiri ya, ada beberapa tim lainnya. Oke, ya ini ada founder Pingo, adalah para top manajemen yang sudah lebih dari 10 tahun menduduki posisi penting di Alibaba. Oke, di sini ada Messi ya, kita bisa lihat di sini ada Messi, terus ada Jack Ye sama ada Yitung Liu. Jadi mereka bertiga ini ada anak-anak muda yang sangat berpengalaman di e-commerce ini gitu loh. Jadi kalau kita tahu di Cina itu ada Tmall ya, ada Taobao dan marketplace lainnya itu hampir sebagian besar itu adalah dipegang oleh Alibaba Group gitu loh. Jadi ini semua karya-karya mereka gitu. Jadi Pingo ini ada karya anak muda yang sangat berpengalaman. Jadi kita nggak perlu ragukan lagi tentang Pingo ini karena Pingo ini yang menciptakannya ada para founder yang sangat luar biasa. Intinya seperti itu ya. Jadi e-commerce ini akan sangat-sangat berkembang untuk marketingnya, untuk sistem pemasarannya mereka udah sangat-sangat mengerti. Oke, ini adalah conference ya dari Chunsin Capital. Ini Chunsin Capital ada salah satu investor Pingo ya. Jadi Chunsin Capital ini boleh dibilang perusahaan penanam modal ya, seperti SoftBank ya, seperti SoftBank yang dari Jepang itu ya, mirip seperti itu. Ini dari China. Jadi dia fokusnya Chunsin Capital ini fokusnya investasi ke startup ya, startup di China ya, termasuk Pingo disupport oleh Chunsin Capital. Jadi ini pas waktu Jack ini hadiri CEO-nya Pingo ini hadiri conference dari Chunsin Capital ya tahunannya. Oke, sumber keuangan Pingo ya, tadi saya udah bilang Chunsin Capital ini adalah salah satu investor dari Pingo sendiri. Oke, sudah cukup besar dana yang disuntikkan ke Pingo ya, karena kita tahu sebuah startup itu perlu investor yang mendorong, yang mendukung di belakangnya ya. Jadi di Pingo ini ada dua ya, ada Chunsin Capital sama Cenggevan. Jadi dua perusahaan besar ini ya, penanam modal ini yang invest ke Pingo. Jadi ada mendapatkan support yang sangat kuat dari investornya yang seperti itu. Dan Pingo sendiri di belakang Pingo ini punya tim yang sangat berpengalaman ya di bidang teknologi, digital marketing maupun tim pengembangnya. Jadi semua adalah karya anak-anak muda semua. Jadi kita sangat bangga sekali kalau bisa di Pingo di situ. Oke. Ini juga berikut ini ada kantor Pingo ya. Kantor pusat Pingo ada di Hangzhou ya. Infonya itu berdekatan dengan Taobao sama Alibaba ya, karena sama-sama di Hangzhou. Terus Pingo ini fokusnya ke ekspansinya ya, itu fokusnya tuh ke Asia Tenggara. Dan Malaysia ditunjuk sebagai kantor pusat pemasaran untuk Asia Tenggara ini. Dan ini masih sangat baru ya, Februari 2019 ya. Beberapa rekan kita yang udah affiliate marketer maupun AT udah sempat pergi kunjungan ke kantor Pingo di Malaysia maupun gudang di Malaysia. Jadi nanti di belakang akan saya paparkan juga. Oke, kita langsung masuk ya. Konsep Pingo sangat simpel ya, jadi sangat cukup menarik juga ya menurut saya, karena konsepnya ada buy to save, share to earn. Artinya belanja hemat ya, berbagi kita bisa dapat untung. Oke, jadi sebenarnya simpelnya gini, ketika pengeluaran bisa menjadi sebuah pemasukan, saya yakin ini semua pasti mendambakannya ya, semua orang pasti mau. Yang harusnya saya keluar uang, di sini bisa masuk uang, Pingo bisa wujudin, oke? Dan ketiga, berbagi bisa menjadi berkat bagi diri pribadi dan orang banyak. Ini kita sering sebut nama win-win solution. Karena dengan kita bergabung di Pingo, kita ajak teman kita bergabung, teman kita juga bisa sama kayak kita menghasilkan di Pingo. Jadi artinya kita win-win solution, saling menguntungkan. Saya yakin ini semua juga orang suka ya. Oke.
Di sini kita bisa lihat ini, saya yakin semuanya sangat familiar ya dengan beberapa marketplace yang ada di Indonesia seperti Lazada, Blibli.com, Tokopedia, JDID, Shopee ya, Zalora dan beberapa yang lainnya. Oke, ini ada pemain marketplace top-top di Indonesia ya. Segitu banyaknya marketplace, tapi tetap aja ada penggunanya atau ada konsumennya ya. Ada konsumennya. Kenapa? Karena memang pangsa di Indonesia sangat besar sekali. Nggak bisa satu perusahaan itu garap sendiri, nggak bisa. Nah, jadi tetap ada pangsanya ya, tergantung dari model bisnis mereka seperti apa aja. Oke, okay? Yang pengen saya tanyakan di sini, dari sekian banyak saya yakin nih, ini semuanya mungkin yang lagi ikut di Jumtalk Pingo ini mungkin ada yang sebagian yang memang sering ya memakai marketplace ini untuk belanja ya. Contoh aja, contoh aja Shopee ya. Shopee mungkin familiar sekali ya, itu iklannya gila-gilaan di YouTube ya, di TV dan lain-lain. Yang mau saya tanyakan gini, oke, kalau kita belanja di Shopee, yang kita dapatin apa? Oke, pasti dong ya, dapat produk ya, harganya pasti lebih murah dari toko offline, otomatis ya, karena mereka nggak perlu sewa ruko dan beberapa biaya operasionalnya udah dipangkas. Jadi harganya mungkin bisa lebih murah, lumayan gitu. Jadi kalau kita belanja di Shopee, yang kita dapat barang ya. Contoh aja beli tas, oke? Kita beli tas di Shopee. Terus kita beli tas, terus teman kita tanya, kamu beli tasnya di mana? Ya kita jawab dong, belinya di Shopee. Nah, linknya ini, teman kita beli dong, karena kita kasih tahu dia beli. Yang tanyain saya, kalau teman kita beli nih, kita dapat apa? Ya nggak ada apa-apa ya, palingan dapat ucapan terima kasih, udah kenalin belanja di Shopee, barangnya bagus, harganya oke, bisa hemat lah, bantu saya hemat karena udah ada belanja di tempat ini lebih murah dia seperti itu. Jadi kita cuma dapat seperti itu. Jadi belanja kenalin ke kita belanja dapat barang aja. Kalau kita kenalin ke orang kita nggak ada apa-apa. Beda, ya di Vingo ini beda. Vingo punya konsep baru ya. Jadi konsep Vingo kita belanja hemat di sini karena ada cashbacknya ya. Kalau kita berbagi ke orang ya, orang itu belanja ya, contoh kita beli jam tangan, beli tas di Vingo, terus teman-teman kita ada rekomendasi, kamu belanja di Vingo juga dong, produknya bagus nih, harganya murah nih, mereka juga beli ya, mereka dapat barang bagus ya, kualitas oke, original, kita dapat cashbacknya ya, enak sekali ya. Kalau kita punya 1.000 shopper, 2.000 shopper, 5.000 shopper ya, mereka belanja, tiap mereka belanja kita dapat cashbacknya. Itu yang akan semakin besar intinya seperti itu, karena mereka daftar shopper persis kayak daftar di Tokopedia, Shopee, gratis ya, nggak perlu bayar kecuali di upgrade ke ambil hak bisnis franchise-nya Vingo ya, itu ada hak lisensinya. Dari data sudah membuktikan hari ini adalah eranya e-commerce atau kita sebut marketplace ya. Orang belanja berbondong-bondong belanja di marketplace. Ya, setiap manusia sudah pasti akan memenuhi kebutuhan dasarnya baik primer maupun sekunder ya. Jadi udah gaya belanja orang udah berubah nih. Seperti tadi di video yang kita lihat ya dari CNBC Indonesia tadi, kita bisa lihat orang dulu belanja baju mungkin harus tes dulu, harus coba dulu, beli barang elektronik mungkin harus lihat barangnya dulu baru kita berani beli. Tapi sekarang udah beda nih. Kita belanja kayaknya enak aja tuh, belanja aja barang sampai aman-aman aja gitu loh, nggak ada masalah lagi. Karena biasa rata kalau produk elektronik itu biasa garansinya juga garansi nasional seperti itu, jadi nggak ada problem yang gimana kalau ada barang kerusakan atau apa kita bisa klaim juga, intinya seperti itu. Lalu apakah ada sistem dari marketplace yang bisa mengubah pengeluaran menjadi pemasukan? Setahu saya untuk saat ini sih belum ada ya, belum ada. Jadi Vingo ini menjadi pelopor ya, pelopor untuk marketplace yang bisa mengubah pengeluaran kita menjadi sebuah pemasukan. Oke, jadi Vingo adalah satu model kita boleh bilang e-commerce terbaru lah ya, punya e-hypermart. Jadi dia konsepnya adalah mengubah konsumtifmu menjadi produktifmu, karena kita di sini belanja selain bisa hemat, kita juga bisa dapat penghasilan gitu. Oke. Vingo ada platform e-commerce atau marketplace berbasis afiliasi media sosial yang menawarkan berbagai macam produk berkualitas, original, bergaransi bagi penggunanya. Karena Vingo kerjasama langsung dengan UMKM maupun pabrik seperti itu. Oke, aplikasinya udah bisa di-download di Play Store maupun App Store ya. Tinggal ketik aja Vingo Indonesia, itu akan muncul ya. Oke, terus barang apa aja di Vingo? Ya kalau saya bilang semuanya ada ya, semuanya ada pakaian ada ya, kebutuhan sehari-hari ada, sepatu ya, alat elektronik semua ada ya, seperti Tokopedia, Shopee dan lain-lain ya.
Ya, cuma Vingo ini masih sangat baru ya, baru sekitar 1 tahun. Jadi jangan dibandingkan dengan Tokopedia, Shopee yang udah di atas 5 sampai 7 tahun ya. Ya, mereka di awal juga kita tahu belum ada apa-apanya, tapi sekarang memang oke ya, produknya begitu banyak orang mau jualan di Tokopedia, Shopee ya. Vingo ini masih sangat baru, tapi sekarang produknya kurang lebih udah di atas 18.000 ya, itu cukup banyak menurut saya dan akan bertambah setiap harinya gitu. Oke, luar biasanya ya ini tinggal kita ketik aja Vingo Indonesia itu muncul nanti tinggal kita download di Play Store maupun App Store ya. Kita bisa lihat dalam jangka waktu kurang lebih sekitar 1 tahun lebih dikit aja ini Vingo sudah punya 1 juta downloader ya. Mungkin sekarang udah naik ya, udah makin banyak ya intinya seperti itu. Dan inilah yang membuat Vingo bisa menjadi aplikasi top juga di Malaysia. Oke. Keunggulan belanja Vingo, apa aja sih? Yang pertama, jaminan original ya, karena Vingo kerjasama langsung dengan pabrik ataupun UMKM yang sudah memenuhi kriterianya ya. Oke, produknya berkualitas karena sudah lolos uji kualitas, standar, dan jaminan mutu, sehingga layak dipasarkan di banyak negara. Oke, jadi Vingo punya tim ya yang mensurvei untuk ya kita mau kerjasama nih dengan Vingo, Vingo akan ada tim yang survei. Jadi ini layak nggak nih kerjasama dengan kita? Ya, dengan hadirnya Vingo, nih bakal produk-produk di Indonesia bakal bisa go internasional juga. Kenapa? Karena satu aplikasi ya bisa dibelanja di berbagai negara. Itu konsepnya seperti itu. Jadi akan ada eh, belanja bisa dari manapun, intinya seperti itu, asal ada Vingo-nya. Oke, harga rata di bawah pasaran ya karena Vingo udah mangkas jalur wholesaler maupun reseller ya udah dipangkas karena Vingo kerjasama langsung dengan pabrik. Nanti saya kasih gambarannya seperti apa ya garansi resmi dari perusahaan pemilik merek ya karena kerjasama langsung ya dengan pabrik. Jadi garansinya juga Vingo yang akan urus. Oke, ini kenapa nih murah nih ya? Oke, kalau kita tahu ya ini kan pabrik nggak akan mungkin eh, menjual barangnya langsung ke konsumen ya otomatis pasti akan ada apa namanya distributor ya vendor retail eceran sampai mungkin baru ke tangan konsumen oke jadi setiap ada perpindahan dari distributor vendor retail sampai ke tangan konsumen ini pasti akan ada namanya kenaikan harga ya setuju ya mau Rp100 1.000 ya 5.000 itu pasti akan ada kenaikan harga baru harga akhirnya ke tangan konsumen kalau Vingo berbeda, Vingo dari pabrik ya kerjasama dengan Vingo langsung kerjasama langsung ke penggunanya, artinya kita ya sebagai PS maupun shoppernya. Jadi langsung, jadi otomatis jalur tengah ini udah dipangkas. Jadi harganya kalau saya bilang bisa lebih murah plus kompetitif, jadi seperti itu. Oke, kita langsung masuk ke 4 status pengguna Vingo. Yang pertama namanya regular shopper adalah orang umum yang berbelanja di marketplace Vingo ya daftarnya gratis ya download aplikasinya juga gratis terus dapat voucher RM5 oke yang kedua prefer shopper kita singkatnya PS ya ada shopper yang sudah mengupgrade dirinya menjadi PS ya sehingga mendapatkan banyak keistimewaan nanti saya akan tunjukkan di belakang keistimewaan apa aja yang didapatkan kalau kita upgrade ke PS oke affiliate marketer atau kita singkatnya AM ya adalah PS yang berhasil mengupgrade dirinya menjadi AM ya syarat untuk jadi AM memiliki total PS 30 orang aja ya dan minimalnya itu dari antara 30 itu 10 itu punya directnya ya langsungnya karena itu ketentuannya jadi intinya minimal 10 ya totalnya 30 udah langsung naik AM ya nggak ada istilah tutup poin kiri kanan seimbang dan lain karena Vingo bukan MLM jadi begitu kamu capai ya dalam 1 minggu capai 30 PS juga langsung naik ya juga langsung naik AM gitu loh dalam 2 hari 3 hari sebulan 2 bulan itu kita tentuin ya mau naik AM-nya seberapa lama ya oke terus yang keempat yang tertinggi namanya affiliate trainer atau kita singkatnya AT adalah AM yang berhasil mengupgrade dirinya menjadi AT ya secara untuk jadi AT punya 3 AM direct ya misal dari 10 yang PS yang tadi direct dia itu minimal ada 3 orang ya yang AM langsung dari timnya yang diajak. Oke. Dan total grupnya ada 500 ya, itu gabungan PS, AM maupun AT ya. Yaitu akan naik ke posisi AT ya. Di Indonesia udah ada sekitar 60-an yang saya tahu ada 60-an AT. Jadi sebelum Indonesia launching aja udah ada banyak yang mencapai posisi ini ya. Luar biasa. Oke. Ini 6 keunggulan kalau kita dari shopper ya, kita upgrade ke PS ya. Ada
ada apa biaya untuk beli hak lisensinya ya sebesar 199 ringgit atau kurang lebih 700.000 ya. Oke. Intinya di sini kita beli hak franchise-nya ya. Beli hak franchise-nya. Nanti berapa benefitnya kalian tahu karena ini yang penting karena kita memang dapat produk itu gift ya, artinya bonus dari Pingo-nya. Jadi yang utama kita ada beli hak franchise, kayak kita beli franchise KFC ya, franchise Pizza Hut ya, model begitu aja. Dengan kita upgrade ini kita udah punya franchise, jadi kita bisa buka cabang dimanapun ya. Selama Pingo ada dan di Indonesia kita bisa buka cabang di mana-mana di kota manapun ya. Oke, berhak mendapatkan cashback ya 10% dari setiap pembelajaran pribadi ya, ini yang pertama. Yang kedua ya, berhak mendapatkan income 10% dari total nominal belanja shopper yang diajak ya, yang direferensikan. Artinya kalau kita belanja di sini hemat ya. Kalau udah upgrade PS ini punya dapat benefit ya, belanja hemat 10% ya. Kalau kita ajak shopper ya, shopper itu belanja, kita dapat cashback-nya kurang lebih 10%. Oke. Ya, mendapatkan hadiah produk gift ya kurang lebih 700.000 ya. Kita sebutnya gift pack ini sebagai bonus ya. Jadi yang paling penting kita beli hak lisensinya, itu yang paling penting karena begitu hak lisensi kita udah upgrade PS, kita udah bisa buka cabang di mana-mana, udah punya hak bisnis franchise-nya gitu. Oke, mendapatkan total voucher diskon belanja yang berlaku 6 bulan senilai 700.000. Jadi bisa bayangkan kita gabung RM199 kurang lebih 700.000-an ya. Kita dapat gift pack, sama yang kedua kita dapat voucher belanja bisa pakai selama 6 bulannya. Total kita gabung udah untung ya, udah untung sekitar 700.000 deh. Gift pack-nya 700.000, bonusnya juga 700.000 voucher belanjanya yang nanti kita bisa pakai. Oke. PS mendapatkan bonus referral atau kita sering sebutnya bonus sponsor ya, biar gampang ini ya. Ini 187 ya, waktu kurs lagi naiknya ini sekarang udah normal kembali ya 169.000 ya, setiap kita ajak PS baru ya 169 ketika merencanakan PS ya. Jadi saya PS, saya ajak satu teman gabung ke Pingo, upgrade ke PS juga, saya dapat 169. Oke. Fasilitas dan benefit menjadi PS ya berlaku internasional di negara manapun Pingo berada. Ini jadi hak lisensinya berlaku internasional ya. Jadi Pingo sekarang udah ada di Malaysia, Singapura, sama Thailand. Jadi kalau kita punya teman nih di Malaysia, bisa kita ajak mereka juga gabung di Pingo. Lewat link kita, begitu dia gabung jadi shopper, dia belanja, kita dapat cashback ya. Kalau nanti dia tertarik dengan bisnisnya, dia mau upgrade ke PS juga, ada franchise-nya, ya udah kita dapat bonus referral ya, bonus sponsor kita sebutnya. Oke, ini ada berapa pilihan gift ya yang ada ya. Ada berapa yang udah habis juga kosong, jadi nanti tinggal tanya ke pengundangnya untuk giftnya apa aja, nanti itu nanti dikasih update gitu ya. Ini bonus giftnya ya, ingat ya, kita utamakan beli hak bisnis franchise-nya, gift ini hanya bonus. Terus berikutnya keunggulan PS upgrade menjadi affiliate marketer atau kita singkatnya AM. Oke. Benefitnya lebih besar otomatis ya. Tadi kalau kita belanja pribadi ya, yang pertama berhak mendapatkan cashback 14% ya. Tadi 10%, kalau udah AM cashback-nya lebih besar 14% dari setiap belanja. Terus kalau shopper-shopper atau konsumen-konsumen yang diajak belanja ya, konsumen dapat barang, kita dapat cashback-nya kurang lebih 14% kalau udah posisi AM. Oke. Berhak mendapatkan income ya 4% dari total nominal belanja para PS di grupnya. Jadi kalau udah AM biasa banyak tuh tim PS di bawahnya. Jadi setiap tim PS-nya di bawahnya belanja ya, dia masih dapat selisih ya kurang lebih 4% dari PS-nya belanja, karena PS-nya dapat 10%, kita dapat selisihnya 4%. Jadi udah ada sistem bagi hasil yang sangat jelas. Oke. Mendapatkan bonus referral atau kita sebut bonus sponsor ya kurang lebih 300-an ribu setiap kita ajak PS baru. Jadi kalau udah posisi AM ya, udah posisi AM ajak satu orang itu dapat kurang lebih 300 ribuan. Oke. Terus mendapatkan bonus referral atau sponsor sebesar 169 ya. Saat ini 169 setiap ada pertambahan PS di grupnya. Jadi kalau udah posisi AM ya, di bawahnya ada PS, PS-PS-nya ini ajak teman, ajak orang ya, kita masih dapat selisihnya ya. 169. Jadi mereka PS yang aja itu dapat 169, kita sebagai AM-nya juga masih dapat 169 ya. Jadi cuma 2 level gitu. Oke. AM mendapatkan income ya 0,8% dari total omset belanja grup AM yang direferensikan langsung ya. Ini omset dari belanja ya. Ini kalau omsetnya gede ini juga lumayan banget ya. Kalau apalagi AM-nya banyak itu tinggal dikalikan aja. Oke, keunggulan nih ke tahap paling tingginya ya, affiliate marketer atau AM upgrade menjadi AT.
Oke, secara untuk jadi AT tadi itu total timnya 15 orang ya dengan direct AM-nya 3. Oke, mendapatkan cashback ya 15,6% ya setiap dia belanja pribadi. Ini ada maksimum payout-nya dari Pingo untuk bonus cashback belanja ya. Maksimal 15,6%, jadi udah ada hitung-hitungannya. Oke, berhak mendapatkan income 15,6% dari shoppernya belanja atau konsumennya belanja. Jadi kalau udah AT ya maksimal 15,6%, belanja pribadi dapat 15,6. Kalau shopper-shoppernya belanja kita juga dapat 15,6 dari shopper-shopper belanja itu. Ya, jadi perbanyak shopper ya, perbanyak PS juga gitu. Ya, berhak mendapatkan income 5,6% dari total nominal belanja PS di grupnya ya. Jadi kalau udah AT itu apa PS-nya pasti banyak banget ya. Jadi setiap PS-nya belanja kita masih dapat selisih 5,6% karena PS-nya dapat 10% ya kita dapat selisihnya 5,6. Jadi totalnya tetap 15,6%. Ini ada maksimum payout. Berhak mendapatkan income 1,6% dari total belanja para AM di grupnya. Jadi kalau udah AT, AM-nya pasti banyak juga di bawah. Jadi setiap AM-nya masih belanja, kita masih dapat 1,6% dari AM-nya belanja ya. AM grupnya ya belanja kita masih dapat 1,6%. Karena AM-nya dapat 14%, kita dapat selisihnya 1,6 ya, total 15,6%. Ini bonusnya bonus referralnya yang gede banget ya kalau udah AT ya ajak satu orang hampir 500.000 ya 400-an ribu ya hampir 500.000 setiap ajak PS baru ya. Kalau udah contoh nih posisi saya udah AT, saya ajak satu orang baru aja saya dapat sekitar hampir 500.000, enak banget ya. Mendapatkan bonus referral ya atau sponsor kalau ada PS di grupnya aja orang. Kalau udah AT ya banyak PS-nya aja orang, PS-nya dapat bonus referral, kita juga dapat bonusnya, dapat selisihnya ya. Intinya udah ada hitung-hitungannya. Terus mendapatkan bonus referral atau income sebesar 100 ribuan kalau AM di grupnya ajak PS ya. Kalau udah AT ya, kalau AM-nya ada aja orang, AM-nya dapat 300 ribuan, kita dapat selisihnya ya 100 ribuan. Jadi hitungan payout untuk ininya juga udah ada. Oke, AT mendapatkan income 0,32% dari total omset belanja grup AT yang direferensikan langsung ya. Ini kalau omsetnya gede, ini juga bakal besar sekali ya, tinggi 0,32 ya. Oke, yang di sini saya pengen kasih gambaran sebenarnya intinya ada dua bonus utama di Pingo ya. Yang pertama kita tadi udah tahu ada bonus referral atau lebih gampang sebutnya bonus sponsor ya, kita ajak orang punya. Oke, AT kalau ajak satu orang baru kita 400-an ya, AM kalau ajak orang baru PS baru dapat 300-an. Kalau PS ajak new PS baru dapatnya 169 ya untuk saat ini ya. Ini belum update kemarin masih pakai post yang lama. Contoh, kalau misalnya udah posisi AM nih, ya, kalau misalnya dalam satu hari bisa ajak dua orang aja ya, konsisten aja dua orang, kita dapat berarti satu PS kan 300 ribuan dikalikan 2, 750 ya, kalikan 30 hari, ya, kurang lebih 22 juta. Itu dari bonus referral aja ya, bonus sponsor aja. Oke. Kalau sehari bisa ajak satu orang, ya udah ini pengalian biasa aja ya, jadi tinggal dihitung-hitung aja. Jadi tergantung kita seberapa rajin ya. Oke, yang kedua, ini bonus belanja shopper ya. Ini yang bakal gede juga nanti. Jadi ada dua bonus referral. Yang kedua ini bonus belanja shopper. Ya, tadi udah kita lihat berdasarkan data ada lebih dari 150 juta ya pengguna marketplace di Indonesia. Ya, ini mungkin akan bertambah terus setiap tahunnya. Apalagi karena gaya orang belanja memang udah berubah apalagi dengan masa pandemi seperti ini ya, orang udah jarang belanja di toko ataupun di mall ya, orang biasa beralih belanja ke online. Jadi ini salah satu potensinya di sini ya. Oke, contoh aja ya, dari 140 juta tadi ya, kita kalikan aja 0,01% itu adalah shoppernya kita. Oke, berarti total ada 15.000 shopper ya. Ya mungkin dalam waktu 2 sampai 5 tahun deh kita kumpulin ya, kita aja orang jadi shopper karena datanya gratis ya. Harusnya orang juga mau ya. Total 2 sampai 5 tahun dapat 15.000 shopper. Ya, dari 15.000 shopper ya kita anggap aja dia belanja sebulan 100.000 aja ya. Ini anggap saya ambil yang paling minim ya. Saya pukul rata aja ya, mungkin ada yang belanja ada yang nggak belanja. Kita pukul rata aja 15.000 tuh belanja semua deh ya, kalikan 100.000. Artinya omset kita ada 1,5 miliar. Oke, 1,5 ini saya kalikan tadi ada selisih pembagian hasil dari AT, AM, PS ada 15,6, 14, 10 ya. Kayak pukul rata aja ini 10% aja. Oke, kita dapat sekitar 150 juta per bulan. Oke, jadi kalau bonus referral ditambah dengan bonus shopper belanja itu bakal
bisa punya potensi yang bisa jadi passive income itu sebenarnya di nanti belanja shopper kita ini. Jadi setiap shopper belanja ini kita masih dapat namanya cashback-nya ya belanjanya. Jadi untuk dapat 100 juta per bulan di Vingo ini sangat-sangat memungkinkan ya. Asal tim kita, shopper kita makin banyak, itu udah pasti potensinya makin besar gitu. Jadi ini ada hitung-hitungannya yang sangat masuk akal ya, yang sangat jelas juga. Oke. Berikutnya ini saya akan kasih lihat ya video grand launching ya Vingo Malaysia ya. Kita lihat sangat meriah ya. Saya yakin Indonesia nanti bakal lebih meriah lagi. Oke, kita langsung simak video ini cuma sekitar 3 menit ya, kurang dari 3 menit. Kita sama-sama nyimak video ini. Sambil diperhatikan nanti ada CEO-nya Vingo Malaysia, ada Jet E juga ya, ada founder dan CEO-nya Vingo yang di China, sama Messi Wang juga hadir ya di acara grand launching ini. Oke, mari sama-sama kita simak video grand launching Vingo Malaysia. Alright, so ladies and gentlemen, welcome right here to the Vingo Malaysia grand launching. In the meantime, let's invite our GM members of Vingo. Today marks our great launching of Vingo. Our aim is to create a truly Asian social e-commerce shopping hypermall with strong base in Malaysia. And we will be glad to work with different e-commerce players, including Vingo in the Malaysian mobile e-commerce space. 我认为1000亿美金指日可待，所以大家一起加油！ And thus, the launching and ribbon ceremony is started right now, ladies and gentlemen. Congratulations to Vingo! 再次感谢和由衷的希望大家给 Vingo 更多的时间来展示自己。 Thanks for everyone to come here, and I'm so honored to stand here and to see how the business that we're going to build up together with you guys. 感谢 YB Dr. Wang 能参加我们的会议，并且发表了热情洋溢的演讲。感谢所有到场的媒体，谢谢你们的参与。感谢北到玻璃市，南到 JB， 东边到沙巴沙老越的所有的 GM、Manager、BO 和 Shopper， 感谢你们，感谢你们的到来。 Okay, first of all, I would like to thank you, Yang Berhormat, Dr. Ong, and also the medias here, and also our dearest Vingo GMs, manager, and the BO, and also all of you here, ladies and gentlemen. Thank you very much. Really. Let's Vingo! Oke ya, itu tadi ada acara grand launching Vingo Malaysia ya, sangat meriah sekali ya. Saya yakin Indonesia bakal lebih meriah lagi. Karena kenapa? Karena sebelum Vingo launching aja ini udah AT ya, AM udah ada AT udah ada puluhan ya, AM udah ratusan ya, apalagi PS-nya mungkin udah puluhan ribu. Jadi bakal lebih meriah lagi ya. Kita ambil bagian dari grand launching Vingo nanti di Indonesia. Oke.
Berikutnya saya akan masuk ke perbandingan harga Vingo dengan marketplace lain ya. Ini bukan mau jelek-jelekin enggak ya, kita hanya perbandingan harga aja. Supaya benar Vingo lebih kompetitif atau lebih murah gitu. Oke. Ini saya ambil dari kita lihat ya dari foto ini barangnya sama ya. Mungkin saya nggak tahu mungkin merek berbeda ya. Yang pastinya Vingo langsung ambil dengan pabrik ya. Jadi kualitas original terjamin. Oke. Ini dari JDID ya, harganya 109.000. Oke. Kalau dari Vingo ini harganya 13,9 ringgit ya, kurang lebih kalau kita kalikan dengan kurs 3.400 ya kurang lebih hampir 50.000 aja. Oke, jadi murah hampir setengah. Ya lumayan banget ya. Kalau bisa barang murah, kalau ditanyain teman kita mau belanja di mana dapat harga segini ya pasti belanja di Vingo ya. Oke, berikutnya ini ada jam tangan ya. Kalau kita lihat dari foto ini persis mirip sama ya. Saya nggak tahu apakah ada KW atau enggak. Yang pastinya Vingo kerjasama dengan pabrik, jadi produk kita original kualitas terjamin gitu. Jadi ini saya ambil dari Shopee ya. Shopee Indonesia itu 83 ribuan ya. Kalau di Vingo kurs 16 ringgit lebih. Kalau kita kalikan kursnya sekitar 55 ribuan ya. Jadi ada selisih lah lumayan. Oke. Berikutnya ini saya ambil dari blibli.com dengan Vingo ya. Ini sama-sama merek Xiaomi ya. Sama-sama merek Xiaomi. Oke. Ini harganya hampir 300.000 ya. Kalau di sini lagi promo nih yang per hari lagi habis ya 53 ringgit, kita 180 ribuan. Ya kalau nggak promo pun harusnya ya lebih mahal dikit aja dari harga promo ini. Ya lumayan tetap bisa lebih bersaing gitu lah. Ya kompetitif. Oke, nah, ini sepatu ya. Ini diambil dari Tokopedia dengan Vingo. Oke, kita bisa lihat ini. Kita lihat ini harganya 360-an ribu ya di Vingo, ini lagi promo nih, lagi promo tidak 13 hari lagi waktu saya ambil fotonya lagi promo itu hanya harganya hanya 100.000 ya. Ya, perbedaannya cukup lumayan. Ini sama-sama nih merek Korea Style ya, ini sama-sama. Kalau lihat sepatunya ini mirip 100% sama ya. Yang pastinya Vingo kerjasama dengan pabrik ya, kualitas original terjamin gitu. Oke. Oke, ini HP ya. HP Oppo ya, Reno ya, karena Vingo udah kerjasama juga dengan Oppo ya, resmi kerjasama, ada kontraknya gitu, ada surat perjanjiannya. Ini HP Oppo Reno ya, sama-sama RAM-nya 6, memori 256 ya, ini juga sama di Vingo juga 6, 256 ya. Ini Vingo lagi promo ya, lagi promo sisa 2 hari lagi ya, pas saya ngambil ini fotonya ini lagi promo. Jadi kalau lagi promo Vingo memang harganya cukup fantastik ya, dia begitu. Ini kalau ini saya ambil dari Lazada ya, harganya kurang lebih 6 juta ya, 599 kurang lebih 6 juta. Kalau di Vingo lagi promo 4 juta 4. Jadi cukup murah banget ya, murah banget, sama-sama garansi resmi dari pabrik begitu, karena Vingo kerjasama langsung dengan Oppo ya, pabrik Oppo begitu. Jadi murah, lumayan banget ya, lagi promo. Kalau nggak promo pun ya kalau bisa murah 100 sampai 300.000 mengaku sangat worth it sekali ya, sangat worth it sekali. Jadi ini yang daya tarik konsep Vingo ini di sini gitu loh. Tapi ada juga teman-teman yang sempat searching ya, dia bandingin dengan Vingo ya, dengan Vingo. Katanya kok saya bandingin Vingo harganya lebih mahal dari toko dari marketplace A, B, C ya. Ya, karena kenapa? Karena kita nggak tahu nih ya, yang dijual di toko A, B, C tadi itu barangnya KW kah ya, ori nggak, terus garansi nggak gitu loh. Nah, kalau di Vingo kan kita nggak usah ragukan lagi, karena kerjasama dengan pabrik atau UMKM yang udah memenuhi syarat dia, kalau ada terjadi apa-apa pun ya, produk kita bisa klaim ya, artinya kita bisa ada garansinya ya, kualitas original udah terjamin. Itu yang mau kita tekankan. Jadi bukan saya bilang Vingo murah, semua barang di Vingo murah, enggak ya, enggak begitu. Jadi tetap ada plus ada minus, tetap ada. Nah, cuma kita lebih kompetitif ya, yang dipastikan ya Vingo produknya berkualitas original, itu aja. Oke, ini adalah contoh salah satu perjanjian kerjasama ya Vingo dengan brand HP Oppo ya. Ini kita bisa lihat ya, ini perjanjian, surat perjanjiannya. Jadi Vingo kerjasama langsung, salah satu bukti ya kerjasama, karena saya nggak mungkin tunjukin semua bukti kerjasama pabrik dengan Vingo ya. Ini hanya salah contoh aja ya, bukti kalau Oppo kerjasama langsung dengan Vingo ya. Jadi eksklusif ya, yang bisa jualan di Vingo ini eksklusif banget gitu. Jadi nggak semua orang bisa masuk, hanya pabrik maupun UMKM yang memenuhi syarat. Oke, ini perbandingan harga Vingo dengan marketplace lain di Malaysia ya.
Jadi ini salah satu yang membuat Pingo ini bisa sangat cepat sekali ya, di Malaysia, sangat diterima, sangat welcome, sama naik daun gitu ya. Jadi kalau kita lihat ini mungkin tulisannya agak kecil ya, mungkin perlu di zoom ya. Mungkin ada berapa bisa lihat ini ada barang nih, kalau kita lihat dari bentuk gambar ini mirip ya, sangat mirip ya. Mungkin dari pabrik yang sama juga mungkin ya. Dari harga ada berapa produk yang harganya bisa lebih murah sampai setengah ya, 50%. Jadi ini yang membuat Pingo cepat sekali naik daunnya ya. Jadi saya nggak bilang semua produk Pingo itu murah ya, kompetitif intinya, kompetitif. Cuma Pingo utamain kualitas, original, sama garansi gitu. Oke, ini beberapa bukti sama testimoni ya, sebagai motivasi aja ya, bukan buat menyombongkan itu. Sebagai motivasi ya, ini bonus Pak Daniel ya, sebagai affiliate trainer Pingo Malaysia ya. Ini salah satu boleh dibilang upline kita juga di Malaysia ya. Dia jalankan Pingo selama 4 bulan ya, dibayar ya Rp643.000 ya. Kalau dikalikan dengan rupiahnya jadi 2 miliar lebih ya. Bisa bayangkan 4 bulan dapat 2 miliar lebih. Ya, kenapa Pak Dian bisa cepat sekali ya? Saya dapat infonya itu ternyata Pak Dian ini pemain ini MLM. Jadi kita tahu ya, kalau pemain MLM biasa kalau kepalanya ditangkap ya, yang pengikutnya ikut semua juga gitu. Jadi tangkap kepala, ekornya ikut semua, model begitu. Jadi ini yang buat Pak Dian bisa cepat sekali ya, jaringannya cepat sekali berkembang. Ini salah satu penyebab. Yang kedua, di Malaysia sudah bisa belanja. Jadi bonusnya double, dari bonus referral atau sponsor dapat ya, dari cashback belanja juga dapat. Jadi double bonusnya. Jadi ini yang buat bisa cepat sama besar sekali. Dia begitu. Oke. Ini ada beberapa testimoni juga, ini dari Indonesia semua ya. Dari teman-teman kita yang dari awal-awal curi start ya, curi start jalankan Pingo ya. Ini kita bisa lihat ada yang udah 214 juta ya, ada 78 juta ya. Ini bervariasi ya. Ini udah posisi affiliate trainer ya, AT ya. Ada yang udah AM gitu. Oke. Ini ada affiliate trainer juga udah dapat 320 juta ya. Ini ada 119 juta ya, bervariasi ya. Ini semua tergantung dari kerja kita ya. Kalau kita makin rajin ya bonusnya makin besar gitu ya. Ini ada bukti juga yang lainnya ya. Ini kebetulan ini udah tembus ya 257 juta ya. Ini Pak Martinus ya, kebetulan yang ada saya itu udah tembus 156 juta ya. Ya ini ada berapa bukti ya, ini withdrawalnya ya, ada penarikannya ya. Saya nggak tampilin semuanya, ini berapa masih tersimpan dunia ya. Kita lihat sukses, artinya sudah di penarikannya sudah berhasil, udah masuk ke rekeningnya, udah dinikmati gitu ya. Jadi Pingo bonusnya besar banget, ini bisa ditarik nggak kan, belum launching di Indonesia, ini bisa tarik nggak? Udah bisa nih teman-teman, jadi nggak perlu khawatir lagi ya. Oke, ini ada satu testimoni, ini luar biasa ya, namanya Pak Mai Munawar ya. Ini daerah Jawa saya tahunya, terus beliau ini pensiun dini ya, karena kena terpaksa pensiun karena kena saraf kejepit, jadi nggak bisa nggak bisa jalan ya. Jadi dia gimana jalankan Pingonya, hanya lewat handphone ya. Jadi kalau kita banyak alasan ini alasan itu ya, harusnya nggak perlu lagi gitu loh, karena lewat handphone aja udah bisa menghasilkan ya. Pak Mai sendiri promosikan Pingonya lewat HP ya, lewat grup Facebook ya, terutama lewat grup WA. Mereka presentasi ceritakan tentang Pingo, konsep kerjanya siapa ya, begitu mulainya. Dan sekarang udah posisi affiliate trainer AT ya. Ini bonus sebelumnya ya, 81 juta ini bonus sebelumnya. Tahu saya sudah tembus ya, di atas 100 juta. Oke. Ini bukti ya, kalau kita withdrawal untuk Indonesia, saya ini karena belum launching itu, kita Pingo kerjasama dengan payment gateway pihak ketiga, namanya Instarem ya. Jadi setiap bonus masuk ke rekening ya, itu akan ada pemberitahuan email dari Instarem ya. Ada potongan biaya 1% ya dari nominal penarikan kita ya. Ini ada buktinya ya. Ini kemarin dia tarik 115 juta, misalnya dipotong 1%. Oke, ini testimoni saya sendiri ya. Saya baru profesi sebagai affiliate marketer AM ya. Bonus ya masih sangat kecil ya, 30 juta aja. Terus ini bukti Instarem juga, ini bonus pertama kali saya cairkan ya, tes dong ya. Benar nggak bisa tarik bonusnya ya, kita tes ya. Saya tarik 3,5 juta waktu itu ya, dipotong 1%. Jadi yang masuk ke rekening itu 3.465.000 ya. Udah masuk rekening ya. Setiap ada pemberitahuan email dari Instarem ya, artinya tinggal cek rekening dia, duit sudah masuk gitu. Oke, berikut ini ada kunjungan kantor Pingo Malaysia ya. Ini berapa
pionir-pionir di Indonesia yang pergi ke kantor Pingo sama ke gudangnya Pingo ya. Mereka udah posisi AM dan AT ya, udah kunjungan ke Pingonya itu waktu masih 3 Desember ya, 2019 ya, waktu Desember kemarin kunjungan mereka ke kantor Pingo ya. Oke, di sini kita bisa lihat yang tadi kau sempat simak di video grand launching ini ada yang tanda panah putih ini ya, ini adalah CEO Pingo Malaysia ya, Mr. Lee. Oke. Terus di sini ada salah satu founder ya, Pingo juga ya, yang tanda panah merah ini ya, itu adalah Messi Wang ya. Jadi nggak heran ya kalau teman-teman kita yang udah pergi ke Malaysia, udah kunjungi kantor sama gudangan Pingo, begitu pulang ke Indonesia sangat semangat sekali. Kenapa? Karena sudah melihat langsung ya, kantor jelas ya ada, CEO-nya ada, ya foundernya juga ada. Jadi bisa bayangkan, jadi orang akan sangat-sangat pasti antusias banget gitu loh. Ini yang buat Pingo bisa cepat sekali ya, besar sekali di Indonesia gitu. Ini salah satu juga. Oke, ini adalah foto waktu kunjungan ke gudang Pingo di Malaysia ya. Ada beberapa tim kita yang udah ke sana ya. Mereka dikasih kesempatan juga. Oke. Oke, ini sudah masuk ke sesi berikutnya ini. Apakah franchise Pingo ini mahal nih ya? Tadi kan kurang lebih kalau ambil hak bisnis franchise-nya kurang lebih 199 ringgit ya, kurang lebih ya sekitar 7 ribuan ya. Artinya kita nyisikan sekitar 20 ribuan ya, 20 ribuan sehari ya, sebulan mungkin udah bisa punya franchise-nya Pingo gitu. Jadi sangat terjangkau ya dibanding dengan ya ini franchise ini ya. Saya tahu ya, Alfamart ya, Indomaret, saya yakin semua tahu karena di mana-mana ada ininya. Ini franchise yang termasuk sukses juga. Oke, ini saya langsung ambil dari internet ya. Kira-kira berapa sih biaya untuk buka franchise Indomaret Alfamart ini ya? Dari data ini saya beda internet kita bisa lihat investasinya minimal 300 sampai 500 juta. Itu baru beli hak bisnisnya ya. Belum termasuk sewa tempat ya. Belum termasuk sewa ruko ya. Kalau dihitung itu kurang lebih mungkin butuh sekitar 500 jutaan loh ya untuk bisa buka satu franchise Alfamart Indomaret ini. Oke, mungkin kemahalan yang kebesaran ya guys. Kita lihat lagi ini ada franchise yang mungkin lagi tren-trennya ini sekarang kan makanan kekinian ya, minuman kekinian ya guys. Contohnya franchise IT ya, kurang lebih mau sekitar 5 jutaan buat beli franchise-nya, itu juga tanpa sistem ya, karena kita cuma beli gerobak terus beli bahan bakunya ya, seperti itu aja. Sisanya masih kita yang urus ya, artinya tempat kita yang nyari sendiri, karyawan kita yang urus sendiri. Nah, itu masih belum franchise tanpa sistem kalau saya bilang ya. Hanya jual bahan bakunya aja model begitu. Jadi apakah kita yang buka Alfamart Indomaret ataupun franchise kayak gini pasti sukses? Enggak juga ya, enggak juga. Ada nggak Alfamart Indomaret yang tutup? Ada, berapa ada yang tutup ya, mungkin karena lokasi nggak strategis ya, mungkin karena faktor lain ya yang bisa menyebabkan ya mereka tutup juga ya. Intinya nggak menjamin, nggak menggaransi. Kalau mungkin kayak kita buka franchise kayak Haiti begini ya, kita beli gerobaknya ya, bahan bakunya, kita coba buka, ternyata gagal. Mungkin bukan 5 juta lagi ruginya, mungkin bisa lebih-lebih ya, 10 jutaan mungkin ya, karena masih ada biaya operasional tetap bengkel lainnya perlu kita hitung gitu. Jadi kalau saya boleh bilang nih, franchise Pingo ini harganya benar-benar sangat terjangkau dan patut kita perjuangkan. Ya, kita udah lihat tadi testimoni-testimoni yang ada dari sekitar RM199 itu bisa berubah menjadi ratusan juta. Apakah tidak fantastik begitu ya, intinya seperti itu. Oke ya, kita udah masuk ke sesi testimoni ya. Saya akan aktifin dulu untuk oke. Halo Pak Junoto, saya aktifin mic-nya dulu ya biar ini. Oke Pak Junoto, dengar? Dengar, saya sudah belum dengar belum? Udah saya dengar juga. Oke. Bentar ya. Bentar saya buka yang lain dulu ya. Hari ini ada 3 orang mau ini. Pak Stefanus, saya buka. Halo Pak Stefanus. Oke ya, dengar ya. Bentar ya, saya buka satu lagi ini. Jadi nanti giliran ya. Oke, Pak Martinus udah dengar? Ada. Oke, siap ya. Kita akan mulai dulu ya. Mulai dari bentar. Oke, kita mulai dari Pak Junarto ya. Pak Junarto Pardede ya. Sekarang posisi sebagai affiliate marketer ya.
latar belakang ya banyak ya, luar biasa beliau ya, dari sebagai dosen ya, sebagai legal ya di korporat ya, terus sebagai lawyer juga. Bisa bayangkan profesi beliau cukup sibuk ya, cukup banyak, tapi masih mau meluangkan menjaga Pinggo. Ya, ini kenapa sih gitu loh? Kenapa beliau masih tetap mau milih menjaga Pinggo? Pasti ada sesuatu harusnya ya. Biar nggak berpanjang lebar ya, kita langsung aja panggilkan beliau ya. Oke, Pak Junarto, saya persilakan untuk waktu dan tempatnya ya. Oke. Salam dahsyat. Selamat malam, rekan-rekan semua. Waktu saya ada berapa menit, Pak? 5 menit, 10 menit? Ya, 5-10 menit lah ya, khusus buat Pak Dede ya, karena katanya banyak yang mau di-sharingkan. Oke, Pak, silakan. Oke, baik. Selamat malam rekan-rekan seluruh PS di seluruh Indonesia. Nama saya Junarto Pardede. Saya dari Bekasi. Asli saya dari Medan, cuma sudah cukup lama di Bekasi, kurang lebih 25 tahun. Profesi saat ini saya sebagai legal art corporate di perusahaan di Cikarang. Sekaligus juga saya dosen dan juga saya masih seorang lawyer. Untuk saat ini saya masih memiliki juga bisnis konvensional ya. Nah, sekarang kenapa dengan profesi yang sekarang saya masih mau menjalankan bisnis Pinggo? Tentunya dari bulan Februari itu saya sudah dikenalkan bisnis ini dengan teman saya yang dari Bogor. Saya selama 1 bulan lebih tidak pernah mau setuju dan join di bisnis ini. Kenapa rekan-rekan? Karena saya seorang dosen, juga seorang legal, tentunya dengan banyak segala pertimbangan-pertimbangan, jangan sampai nanti saya join di bisnis Pinggo yang notabene adalah bisnisnya tidak jelas. Nah, itu pertama sekali. Sehingga dalam 1 bulan betul saya melakukan asesmen ya, saya lakukan penelitian dan saya lakukan dengan pertimbangan-pertimbangan yang cukup lama. Sehingga pada titik akhir awal daripada bulan Maret itu saya waktu itu udah saya join aja. Saya join karena saya mulai melihat ada peluang-peluang bisnis. Saya melihat itu ada 4 yang bisa membuat saya tertarik ya. Siapa tahu ini bisa juga menggugah hati rekan-rekan di seluruh Indonesia yang masih belum jadi PS. Ya. Yang pertama saya lihat bahwa di mana ada satu bisnis yang bisa menawarkan bisnis yang besar, bisnisnya kapasitasnya luar biasa dengan modal yang kecil. Ya. Pertanyaan itu menjadi sebuah pertanyaan yang mendasar sejak awal sewaktu saya mau join di bisnis Pinggo. Masa sih bicara 850.000 ya, 800.000, 850.000 bisa memiliki bisnis sampai miliaran. Nah, itu yang pertama. Tetapi setelah saya melihat benar apa adanya bahwa memang sistemnya seperti itu. Nah, yang kedua, saya melihat Pinggo punya potensi pasar yang luar biasa. Ya. Yang ketiga adalah saya melihat bahwa peluang bisnisnya sangat bagus sekali, gitu loh. Bisnisnya itu peluangnya sangat bagus banget. Dan yang keempat, saya melihat karena saya orang legal, saya lakukan verifikasi. Saya coba cek di Kemenhukam ya. Saya coba cek juga di Kementerian Perindustrian Perdagangan. Karena kita orang legal, Pak. Jadi kita cek betul dan memang verifikasi data-datanya, memang betul Pinggo sudah melakukan pendaftaran dan registrasi bahkan mengurus semua legalitasnya. Sehingga saya sangat yakin betul bahwa bisnis ini tidak main-main dan bisnis ini real kan gitu. Jadi kalau bisnis ada real, berarti saya harus terjun masuk ke lapangan. Dan saat ini, satu hal rekomendasi referensi yang bisa menjamin kepada rekan-rekan semua, Pinggo sekarang ini sudah terdaftar di Dirjen Haki. Nah, apalagi sudah terdaftar di Dirjen Haki, apalagi yang mau diragukan lagi dengan Pinggo, kan gitu. Kalau sudah terdaftar di Dirjen Haki, berarti tahap per tahap levelnya itu sudah mulai dibenahi satu persatu sebelum kita launching. Dan yang terakhir kenapa saya mau join di Pinggo adalah duit. Ya, saya melihat ada peluang kita untuk menjadi kaya. Kalau kita sudah ada peluang untuk menjadi kaya, otomatis kita bisa membantu orang banyak. Jadi saya melihat bahwa kelima poin tadi, itulah alasan saya kenapa saya masuk di Pinggo. Dan tambahan yang lebih luar biasa kenapa saya join di Pinggo adalah
saya punya banyak saudara. Ya sekarang saya punya banyak saudara, gitu loh. Yang biasanya saya kalau kita beracara banyak masalah, menyelesaikan masalah, yang sudah kita hadapi selalu musuh ya. Musuh-musuh pasti kita hadapi banyak sekali, lawan-lawan kita banyak sekali. Bekerja pun kita terkadang tidak nyaman. Di Fingo, saya mendapatkan banyak sekali teman-teman. Andi jadinya saya kenal, Andy juga saya kenal, Mutia saya kenal. Bahkan seluruh Indonesia sekarang ini banyak orang saya kenal melalui satu forum affiliate marketer, affiliate trainer. Dari mana saya bisa dapatkan link sosial yang seperti ini? Di samping kita dapatkan link sosial, kita dapat duit kan gitu. Loh, so what gitu ya? Ngapain lagi kan gitu? Jadi ngapain lagi ragu-ragu untuk menjalankan bisnis Pingo ini? Sehingga saya kasih tahu kepada semua teman-teman saya. Jadi pengalaman saya di Pingo, saya mau bagi nih kepada rekan-rekan semua. Saya kan seorang orang hukum nih, nah, nggak enak nih, sangat-sangat tidak enak. Apalagi dosen saya. Pengalaman saya di bisnis Pingo ini, pertama yang nggak baik adalah saya selalu ditolak. Kenapa saya selalu ditolak? Tidak mungkin seorang dosen, tidak mungkin seorang lawyer, tidak mungkin seorang legal corporate menawarkan bisnis yang seperti ini. Nah, karena mereka belum melihat ada peluang di sana, sehingga mereka masih ragu-ragu. Jadi saya sudah biasa, Pak, ditolak itu di mana-mana itu sudah biasa. Jadi kalau saya kasih presentasi itu 20:1. 20 kali saya presentasi, kemungkinan hanya satu yang positif. Anda bisa bayangkan, 19 orang tidak positif. Itu yang pertama saya hadapi. Yang kedua adalah pengalaman saya di bisnis Pingo ini. Saya tidak pernah berhenti presentasi. Ya, karena tadi poin 5 tadi, saya ingin sukses dan saya ingin sampai kepada tujuan. Sehingga satu-satunya cara untuk kita bisa sampai ke tujuan hanya melalui presentasi. Presentasi, presentasi, dan presentasi. Apakah presentasi offline atau online, silahkan Bapak pilih yang mana. Jadi sepanjang kita tidak pernah presentasi, kita tidak akan pernah melakukan satu closing. Karena itu udah rumus, Pak. Ya, kalau kita tidak pernah kasih tahu kepada siapa-siapa, orang-orang dan tidak di follow up, jangan hanya presentasi, harus di follow up. Ya. Itu kedua. Yang ketiga, saya sekarang ini setiap orang yang sudah join di Pingo, pengalaman saya tidak semua orang itu langsung bisa mengerti. Bahkan terkadang ada teman saya, ada di PS, di tim saya, di PS saya, yang usianya itu sudah sampai 70 tahun. Ya, bagaimana Anda bisa bayangkan orang yang sudah 70 tahun, semangatnya masih seperti anak muda. Kenapa? Karena dia juga ingin punya penghasilan tambahan dalam masa pensiunnya. Jadi sehingga melihat itu, saya melihat bahwa orang tua yang sudah seperti itu saja punya semangat, apalagi saya yang masih muda. Jadi gitu rekan-rekan. Kalau sudah bisa melihat peluang, kalau sudah bisa menangkap peluang, tidak mengenal usia, berapa lama usia Anda sudah di bumi ini. Ya, itu teman-teman semua. Itu pengalaman saya di Pingo. Saran saya kepada seluruh rekan-rekan yang belum upgrade diri menjadi PS. Dan saran saya kepada seluruh teman-teman yang sudah jadi PS. Ya, saran saya adalah jangan terlalu lama Anda mempertimbangkan peluang di bisnis ini. Bagi Anda yang masih shopper, cepat-cepat ambil keputusan. Karena kalau Anda tidak mengambil keputusan, pasti orang lain nanti yang akan mengambil keputusan dan kesempatan itu. Itu saran dari saya. Terlepas dari apapun saat ini profesi saya, rekan-rekan semua, saya tidak melihat semua profesi yang saat ini melekat di diri saya. Tapi saya melihat ada satu peluang yang bisa diwariskan, ada satu peluang yang bisa kita membuat kita sukses dan bisa bantu orang banyak, yaitu di Pingo. Ya. Dan yang terakhir yang mau saya kasih tahu kepada rekan-rekan. Sebagai penutup dari saya selalu punya moto di Pingo, presentasi, presentasi, dan presentasi. Ya. Saya sarankan kepada Anda, kalau Anda mau bisa mencapai AM, kalau Anda mau jadi AT, jangan pernah berhenti mendayuh bagaimana seperti kita membawa sepeda. Atau mungkin seorang pelari. Kita terus saja melakukan mendayuh sepedanya. Kita lakukan terus. Ya. Sampai kemana kita? Sampai kepada tujuan. Di saat Anda melakukan penghentian, di
Di saat Anda berhenti, maka Anda akan jatuh. Di saat Anda melakukan perhentian, maka disitulah Anda akan lambat sampainya. Di saat Anda berlari, di saat Anda berhenti, dan di situ juga Anda tidak akan sampai. Saya yakin dan percaya, rekan-rekan semua di seluruh Indonesia, baik yang sudah PS, ya, baik yang mau jadi PS, segera upgrade diri Anda. Ambil peluang ini, jangan sia-siakan, ya. Anda terus mendayung. Anda terus mendayung, saya yakin Anda pasti akan menjadi AM. Sepanjang Anda komitmen, sepanjang Anda konsisten, ya, hanya orang yang bekerjalah yang akan mendapatkan upah. Jadi kalau kita tidak bekerja, jangan harap kita mendapatkan sukses. Jadi bekerjalah dan capailah AM, go AT, salam sukses. Saran saya dengan Junarto. Salam dahsyat. Go AT. Siap. Oke, makasih Pak Junarto ya untuk sharingnya ya. Luar biasa sekali ya. Banyak belajar ya. Saya yakin teman-teman lain maupun shopper-shopper ya mungkin akan lebih antusias lagi buat segera upgrade PS-nya. Karena ini memang satu peluang, satu momentum. Ya. Kita bisa lihat di layar ini ya, di slide ini kita bisa lihat tadi Pak Junarto udah bilang tiada hari tanpa presentasi ya. Jadi beliau ini lakukan dengan karena sebuah konsistensi yang akan menghasilkan satu hal yang luar biasa ini begitu. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, kita akan masuk ke testimoni kedua kita ya, yaitu Pak Stefanus ya. Sekarang posisi sebagai affiliate marketer atau AM ya, dan latar belakang sebagai agent properti. Oke, kita langsung panggilkan Pak Stefanus untuk waktu dan tempat. Saya persilakan. Semangat pagi. Ya, pagi Pak. Pagi. Luar biasa ya. Itu kesaksian dari Pak Junarto itu sangat menginspirasi kita semua, dan saya juga ikut termotivasi juga Pak Junarto ya. Jadi luar biasa Pak. Sedikit sharing saya ya, kenapa saya bergabung di bisnis Fingo. Saya sangat berterima kasih pada leader saya ya, yang memperkenalkan bisnis Fingo ini kepada saya. Memang dari awal saya waktu diperkenalkan bisnis ini, ya, saya search dulu, ya, saya cari informasi, dan waktu itu belum banyak informasi di googling segala macam, masih belum banyak informasi ya di akhir 2019. Nah, terus tapi setelah saya klik ya, saya tahu oh ini adalah bisnis yang era 2020 ini ya adalah memang eranya e-commerce ya. Jadi saya percaya dan saya tetapkan hati saya melangkah, karena ada pepatah Cina mengatakan ya, itu perjalanan bermil-mil itu memang kita harus melangkah dari langkah pertama ya. Jadi saya mulai melangkah. Saya mulai melangkah, hari pertama saya langsung dapat closing 5 PS. Wah, itu yang membuat saya termotivasi gitu ya. Jadi memang setelah itu agak sedikit mandek ya. Tapi saya tetap optimis, saya tetap jalan ya. Jadi puji Tuhan dalam sekitar 1,5 bulan saya bisa mencapai posisi AM, dan di bulan Februari 2020 ya saya bersama dengan teman-teman kami sempat waktu itu kami ke Kuala Lumpur ya, ke kantor Fingo di Kuala Lumpur, dan juga kita juga ke warehouse-nya ya, ke gudang, kita ketemu sama manajemen dan kita meeting ya. Di sana mata saya semakin terbuka. Saya percaya bahwa bisnis Fingo ini memang bisnis yang dahsyat, luar biasa. Dengan modal yang kecil ya, yang tadi Pak Andy katakan itu per hari kalau kita nabung 20.000, 1 bulan kita udah bisa untuk join di bisnis ini. Kita mempunyai satu franchise yang skala ya mungkin saya katakan lebih besar ya dengan yang kita kenal franchise yang
seperti Alfamart, ya coba lihat aja itu produknya berapa item yang dia jual, ya. Dan produk yang kita jual di Ifingo ini itu ada 15.000 item lebih, ya. Dan itu lebih akan expand lagi, berkembang terus. Tambah lagi 60%. Saya pengalaman di Business Network, ya, memang ya banyak, ya lumayan lah, banyak makan asam garamnya istilahnya, ya. Ada kue. Dari bisnis BO, ya itu udah jatuh bangun. Ada yang baru masuk, besok juga udah hilang, ada gitu ya. Tapi saya melihat bahwa memang untuk real bisnis yang benar-benar nyata, ini adalah e-commerce. Jadi saya memang waktu saya pegang bisnis ini, saya coba kenalkan ke teman-teman, ya. Memang penolakan dari teman-teman ya pasti ada gitu, secara offline ataupun secara online, ya, di medsos. Tapi ya saya tetap percaya, ya, kita dengan hati yang tulus, ya kita sampaikan informasi ini, siapapun yang kita sampaikan itu kita jangan menjadi satu beban gitu, ya teman-teman, ya. Jadi kita nggak jadikan satu beban. Seandainya teman itu atau rekan kita nggak artinya mereka nggak mau bergabung, ya kita juga nggak terlalu menjadi beban bagi kita. Tapi kita sampaikan informasi ini bahwa ini adalah satu peluang yang dapat merubah masa depan kita, ya, dengan modal yang sangat terjangkau. Kita melakukan dengan hati, dengan hati yang benar-benar, ya, full heart, ya, kita kerjakan, kita melangkah, dan ya dengan doa, ya, dengan kita percaya, ya kan, dan semakin kita melakukan akan semakin lancar gitu, ya. Ibarat seperti kita menyanyi, ya. Jadi awalnya kita menyanyi mungkin nggak hafal lagunya, tetapi dengan terus kita nyanyi, terus kita nyanyikan lagu itu aja terus. Seperti kita presentasi Ifingo ini, ya, itu aja kita sampaikan. Jadi itu udah jadi makanan sehari-hari. Seperti yang Pak Junarto katakan, setiap hari kita presentasi gitu. Tanpa kita presentasi. Itu untuk kita meneliti untuk jenjang ke depan, ya. Jadi memang di masa pandemi saat ini, di mana kita nggak bisa tatap muka gitu, ya, artinya nggak bisa secara langsung gitu kita ketemu, ya. Tapi dengan online, ya, dengan by phone, ya, dengan WA, kita motivasi terus teman-teman, ya. Dan mereka yang sudah menikmati hasil, ya kita juga sangat bersyukur gitu, ya. Menjadi teman di mana-mana aja seperti Pak Junarto katakan. Se-Indonesia kita punya teman gitu, ya. Jadi keluarga besar Ifingo gitu. Ya. Jadi mungkin dari saya sedikit saja, ya. Untuk motivasi, ya, motivasi di Ifingo, ya tetap peringkat AT, ya. Jadi sekarang ini saya masih tetap berjuang, ya, dengan teman-teman AM dan juga AT di bawah AM dan PS di bawah saya dan juga Software. Saya tetap berjuang, ya, untuk go AT, percaya, ya. Dan iman pasti tidak ada yang mustahil. Demikian testimoni saya, semoga bisa menginspirasi teman-teman sekalian. Oke, ya. Thank you. Siap. Terima kasih untuk Pak Stefanus, ya, untuk sharingnya juga, ya. Luar biasa sekali, ya. Jadi memang nggak ada perjuangan yang tidak membawakan hasil, ya. Jadi kalau sekarang nggak bisa presentasi offline, kita online lakukannya. Salah satunya Zoom Talk ini, ya, maupun kita lewat grup WA, begitu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, ya, kita akan masuk ke testimoni ketiga ini, ya. Kita akan
ditestimoni akan oleh Pak Martinus Salomo ya, seorang affiliate trainer ya, luar biasa sekali. Ditempuh kurang lebih sekitar 4 bulan aja untuk capai affiliate trainer ini. Jadi tidak ada kata yang tidak mungkin ya seperti itu. Ya, latar belakang beliau adalah developer property ya. Tanpa berpanjang lebar lagi, mari kita sambut langsung ya Pak Martinus ya. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Halo, selamat malam. Salam sukses untuk kita semua. Ya, salam sukses. Perkenalkan, nama saya Pak Martinus Salomo. Awal mula saya bergabung di bisnis Pingo ini, awal mulanya ya, saya dikenal oleh leader saya, Pak Tan Hock Ong, di mana beliau di waktu itu ada iklan di Facebook yang di grup peluang usaha. Di situ saya melihat beliau mengatakan mencari 001 untuk di setiap daerah. 001, saya bayangkan 001 di setiap daerah. Setelah dia presentasi sedikit tentang Pingo, saya sudah membayangkan di setiap daerah saya, orang belanja di mall, itu ada mall online, Pingo itu ada sangkut pautnya dengan saya. Saya sudah membayangkan itu. Maka itu terjadi sekarang. Pada awalnya pun saya ragu juga. Karena saya kenal dengan Pak Tan Hock Ong itu tidak kenal sama sekali. Hanya satu grup di peluang usaha, hanya satu grup, tapi tidak kenal. Waktu saya mau transfer itu, saya masih berpikir, ini apakah benar orang ini? Jangan-jangan orang ini penipu. Saya pikir begitu awal mulanya. Setelah saya lihat akun dia, nampaknya akunnya asli ya. Waktu itu saya lihat akunnya asli. Saat itu saya mulai agak percaya, antara ragu dan percaya. Jadi saya pikir kalau saya tidak join mengambil peluang ini, kapan lagi? Kalaupun ini tidak benar, anggap saya salah kalah berjudi begitu. Itu pikiran saya pada waktu itu. Tapi namanya saya kan suka bisnis. Saya suka bisnis. Dulu pernah properti, pernah sawmill, pernah juga ini jadi sales dari toko ke toko. Jadi insting bisnis itu sudah ada. Jadi saya melihat bisnis Pingo ini bisnis yang sangat menjanjikan. Mengapa? Dengan hanya bermodal 800.000 saja, kita sudah mempunyai mall. Bayangkan itu. Apapun yang orang beli di Pingo, belasan ribu produk, mungkin nanti sudah puluhan ribu kalau sudah masuk ke Indonesia, itu sama juga dengan toko kita sendiri. Mengapa? Karena setiap orang yang belanja di Pingo, setiap orang, setiap shopper yang belanja dari link kita, itu sama juga. Orang belanja memberi untung sama kita. Begitu. Saya lihat peluang bisnis Pingo ini sangat menjanjikan. Karena apa? Karena arah bisnis sekarang ini memang ke online semua. Ke online semua. Orang bilang mall, kata Pak Endi tadi, pada tutup, toko pada tutup. Kenapa? Karena arahnya memang sekarang sudah ke online. Jadi menurut saya bisnis Pingo ini adalah bisnis yang sangat menjanjikan, yang sangat luar biasa. Begitu. Pada awal mula bisnis Pingo, saya bergabung di bisnis Pingo juga ada keraguan juga sih. Mengapa? Karena waktu itu susah sekali mencari informasi tentang Pingo. Waktu itu di YouTube hanya 2 YouTube aja. Si Pugani dengan si Alexius gitu ya. Yang ada di YouTube. Jadi susah sekali. Makanya tadi saya bilang, saya anggap kalah berjudi. Kalau Pingo ini tidak benar. Begitu. Jadi untuk teman-teman yang sudah sekarang ini sudah informasi untuk Pingo yang sudah sangat luar biasa banyak, tapi ada juga tantangannya. Karena peluang Pingo yang sangat besar ini malah orang takut. Mengapa orang takut? Saya bilang, ada situs-situs yang mengatakan Pingo penipu, Pingo LMM, Pingo
money game segala itu berarti orang sudah takut dengan Pingo. Itu berarti Pingo ini memang bisnis yang sangat menakutkan bisnis yang lain. Untuk teman-teman yang belum gabung, mari segera ambil peluang. Tidak ada kesempatan datang kedua kalinya. Ini saatnya. Bisnis apapun kita, kalau kita tidak mengikuti arahnya, trennya, kita akan ketinggalan. Karena bisnis harus mengikuti tren, harus mengikuti momentumnya. Karena itu dasar bisnis. Kalau sudah kita ikut-ikutan, ya sudah, gitu-gitu aja kita. Begitu menurut saya. Terima kasih. Oke ya, terima kasih banyak untuk testimoni dari Pak Martinus ya. Jadi tadi kita udah lihat banyak teman-teman kita udah testimoni ya, dari berbagai latar belakang ada ya. Jadi Pingo ini memang benar ya, ini ada peluang sekaligus momentum. Jadi waktu ini sangat penting kalau saya bilang. Terus apa bedanya dong kalau kita gabung sekarang ya dengan gabung nanti sudah launching, oke? Ya bedanya di waktu intinya. Yang mereka yang bergabung sekarang ya mungkin nanti udah AM ataupun AT ya, begitu launching udah panen ya. Kita yang gabung waktu launching ya artinya kita baru mulai dari nol. Oke, perbedaannya akan sangat jauh sekali, sangat besar sekali intinya seperti itu ya. Ini adalah saatnya adalah momentum sekaligus peluang gitu. Karena kita ada para pionir di Pingo ini. Oke. Sebelum saya ini saya akan kasih kesimpulan dan alasan kenapa sih harus gabung di Pingo. Oke. Indonesia ada negara dengan pertumbuhan e-commerce tercepat di dunia. Tadi dari data fakta itu kita udah lihat ya di awal. Ini adalah faktanya ya, Indonesia memang adalah negara pertumbuhan e-commerce tercepat dan banyak pemain-pemain luar ya liriknya ke Indonesia, salah satunya di e-commerce ini. Oke, jumlah pengguna e-commerce di Indonesia sangat besar ya, yaitu di atas 150 juta dan terus bertambah ya. Kita bisa lihat sendiri gaya mode orang belanja akan berubah total drastis setelah pandemi ini. Oke, saya sangat yakin ya, karena orang pasti akan malas mau keluar ke mall ya, mau ke toko, ya ini akan beralih ya. Gaya belanja, gaya hidup semua akan berubah, transisi ya, hampir semua ke online ya, sekolah online ya, belanja online, semuanya serba online. Oke. Pingo adalah satu-satunya e-commerce berbasis afiliasi dan bersistem ya. Kayak kita udah punya franchise bersistem ya, tanpa kita urusin pun nanti kalau kita udah tim kita udah besar ya, shopper kita udah banyak, mereka belanja kita terima cashback-nya ya, otomatis bersistem intinya seperti itu. Oke, gabung atau tidak gabung di Pingo ya, kita pasti akan belanja kebutuhan kita di marketplace ya. Karena sekarang rata-rata orang belanja ya mau dapat murah, mau dapat ini ya di marketplace gitu loh. Jadi pasti akan belanja gitu loh. Jadi kalau kita nggak gabung di Pingo ya kita belanja marketplace lain, nggak ada apa-apa. Kalau di Pingo kita belanja sendiri, hemat, berbagi, kita dapat untung. Intinya seperti itu. Oke, hanya dengan jadi referral dan cashback ya, kurang lebih 10-5%, berlaku internasional, seumur hidup dan dapat diwariskan. Karena akun aja ya, perlu kita wariskan akunnya ya, akunnya karena bisa Gmail, bisa telepon ya, intinya kita tinggal diwariskan aja. Jadi sangat simpel ya. Oke, tidak perlu mendirikan perusahaan ya, hanya cukup jadi PS sudah bisa menjadi owner dari Pingo e-commerce ya. Dari Pingo e-commerce artinya kita udah punya franchise dan bisa buka cabang di mana-mana dan berlaku internasional ya. Ini yang luar biasa sekali. Di mana lagi kita bisa punya satu bisnis ya yang harga modalnya menurut saya terjangkau dan kita bisa buka cabang di mana-mana ya. Ada nggak rekan kita yang buka cabang di Malaysia? Ada. Karena punya teman, punya keluarga di Malaysia, mereka tinggal buka, kembangin di Malaysia, begitu. Di Singapura, di Thailand, kalau kita punya kenalan juga bisa semuanya. Oke. Ini sebelum saya tutup ya, sebagai sesi, nanti kita akan tutup juga dengan doa ya. Bagi teman-teman kita ini kita mungkin nggak akan buka lagi untuk sesi tanya jawab. Nanti bagi teman-teman yang punya pertanyaan ya, yang pengen bergabung, yang pengen masih ragu-ragu pengen tanya lagi ya, tinggal hubungi pengundangnya ya. Saya yakin ada yang mungkin dapat informasi link ini dari temannya ya, dari grup WA ataupun media sosial lainnya ya, tinggal dihubungi pengundangnya masing-masing nanti ya, untuk lebih jelasnya cara gabungnya seperti apa ya, seperti gimana. Oke, itu dari saya ya. Sebelum saya tutup ya, kita akan tutup dengan doa. Tadi kita mulai dengan doa dan kita tutup lagi dengan doa ya. Berdoa ya menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan.
Oke, berdoa selesai ya. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah hadir dan mau berpartisipasi di dalam Zoom Talk Pingo ini ya. Kita akan ketemu lagi ya di sesi Zoom Talk berikutnya ya. Tinggal ini ada satu support system juga dari kita ya. Jadi kalau kita mau ajak teman, tinggal undang aja ke Zoom Talk ini maupun ke presentasi grup WA ya seperti itu. Oke, terima kasih untuk teman-teman semuanya ya. Selamat malam ya. Sampai jumpa di sesi Zoom Talk berikutnya. Oke, selamat malam. Sampai jumpa. Dah.